namun yang pasti Shalom, selamat malam semuanya. Senang kembali menjumpai saudara sekalian pada malam hari ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan serta belajar firman Tuhan melalui kegiatan acara doa sehati yang mengudara dari Kota Purwokerto, dari Gereja Peter Injil Sepenuh Purwokerto. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan, selamat malam untuk Ibu Yuli yang baru bergabung dengan kami malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkatimu dan hari ini mendapatkan kelimpahan, kebaikan, kemurahan, pemeliharaan Tuhan. Baik dalam kegiatan apapun yang dikerjakan oleh Ibu Yuli Nur. Sekali lagi selamat malam. Shalom. Puji Tuhan, selaku yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap hari adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan supaya kita boleh bekerja, mencari nafkah, kita boleh berceri lelah untuk mencukupi segala kebutuhan buat keluarga kita. Hari yang terbaik, hari yang sudah Tuhan sediakan buat kita sehingga kita boleh bekerja serta berkarya. Karena itu, apapun kondisi situasi yang hari ini engkau hadapi, bersyukurlah karena hari ini Tuhan sudah menjadikan hari yang baik buat kita. Terima kasih untuk kemurahannya, terima kasih untuk kebaikannya, terima kasih untuk penyertaannya. Dan mari kita mengucap syukur karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat kehidupan kita, masa depan kita, serta keluarga anak-anak kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila hari ini engkau sedang mengalami situasi yang sulit, hari ini engkau sedang mengalami suatu situasi yang tidak baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan telah tersedia buat kita. Tinggal kita mau menangkapnya janji itu. Apakah kita mau berjalan di atas kebenaran itu, mengimaninya, bertindak melakukannya dengan iman setiap firman yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka jika engkau setia dan sungguh-sungguh taat melakukannya, Tuhan berfirman, berbahagialah, serahkan segala kekhawatiranmu dan Tuhan akan bertindak bagi kita. Saudaraku, jangan khawatir tentang apapun juga, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau sungguh amat setia dalam kehidupan kita. Artinya, Dia setia, apa yang sudah Dia firmankan tidak mungkin akan kembali dengan sia-sia. Setiap apa yang sudah Dia firmankan pasti akan Dia genapi. Tinggal respon kita adalah apakah kita mau berjalan di dalam firman Tuhan itu. Mari saudaraku datang kepada Tuhan dengan membawa iman pengharapan di hadapan Tuhan. Dan mari nyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan buat rahmatnya hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
kami dan menjadi penunjuk bagi jalan-jalan kami Bapa. Dan anugerahkan kami Tuhan dengan firman yang boleh mengenyangkan setiap tubuh rohani kami ya Bapa. Dan kami boleh dipuaskan dengan firman malam hari ini. Berkata-katalah pada setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu. Layakkan kami juga yang menerima berkat firman-Mu. Agar firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami. Agar firman-Mu menjadi menghasilkan buah dalam segala tingkah laku perbuatan kami. Dan nama Tuhan boleh disanjung dan dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang anak-anak-Mu yang bergabung malam hari ini dalam live streaming Doa Sehati Tuhan dimanapun mereka berada. Buat Ibu Yuli Nur dan juga yang lainnya Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan tolong hari lepas hari. Dan biarlah Tuhan yang mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang mustahil bagi manusia itu menjadi mungkin. Dan mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, mereka boleh mengalami mujizat-mujizat yang tidak lazim. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang mengalami masalah dalam keuangan, Tuhan jamah setiap dompet mereka. Tuhan jamah, Tuhan berkati setiap penghasilan mata pencarian mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami siap malam hari ini Bapa untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami membuka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Shalom semuanya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang dipelihara oleh Tuhan. Kiranya saudara senantiasa hidup dalam kemurahan Tuhan semata. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam semuanya, Bu Yuli, Bapak Yakub. Kiranya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dalam keadaan bersukacita senantiasa apapun yang terjadi ya. Apapun yang terjadi tetap mengucap syukur ya, karena hidup ini karena berkat kemurahan Tuhan semata. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara membaca dari kitab Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan saudaraku 21. Kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan. Saya mengajak saudara sebuah kisah yang dicatat dalam Alkitab tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan dihuni oleh orang-orang raksasa bangsa Enak. Dan di situ Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Ya. Bilangan pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya. Peperangan dekat Horma. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim, lalu ia berperang melawan Israel. Dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Ya, terpujilah nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
beserta isinya, saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mengajak saudara sharing tentang bagaimana kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan itu mengikat janji kepada Tuhan. Jadi hidup kita di dalam Tuhan itu karena ikat janji. Ya. Ikat janji artinya ada sebuah perjanjian yang diucapkan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Bukan hanya sekedar minta pertolongan kepada Tuhan, tapi ada sebuah komitmen bahwa pertolongan yang Tuhan berikan itu dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Bukan hanya minta tolong, ya, yang ujung-ujungnya hanya untuk diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Tapi ketika kita minta tolong kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, ya, hasilnya dikembalikan kepada Tuhan. Ya. Saudara, banyak orang hari-hari ini sulit untuk mengikat janji, mengadakan perjanjian. Kenapa? Takut ditagih, karena janji adalah hutang, saudaraku. Semakin banyak janji, semakin banyak hutang. Jadi, orang memiliki prinsip daripada berhutang lebih baik tidak berjanji. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengucapkan sebuah ikrar, mengucapkan sebuah janji bahwa aku akan mengasihi Engkau Tuhan seumur hidupku. Ya, itu perjanjian yang abadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau perjanjian kita kepada Tuhan, kalau kita bilang aku mengasihi Engkau Tuhan, itu adalah perjanjian seumur hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita berjanji, ketika kita berkata mengasihi Tuhan, itu artinya hidup kita sepenuhnya, seutuhnya untuk kepentingan Tuhan. Bagaimana nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita, ya? Bagaimana Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, itu sedang mengikat janji. Artinya terikat dengan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini saya mengajak saudara membahas bagian daripada Bilangan pasal 21. Ya, di mana terjadi peperangan dekat Horma. Ya, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa, ya, untuk apa? Menduduki tanah Kanaan. Bukan menduduki dengan cuma-cuma, tapi harus memperjuangkannya. Ya, setiap tempat yang kau injak, maka engkau akan mendudukinya. Nah, artinya untuk dapat menduduki sebuah wilayah harus melakukan peperangan, mengalahkan musuh, saudaraku. Supaya apa? Menjadi area daerah kekuasaannya. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, hidup ini adalah perjuangan. Mari kita simak, ya. Pada ayat yang pertama, Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Ya, rombongan bangsa Israel sampai di jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel. Jadi Raja Arad ini berperang melawan, sedang diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Artinya bahwa Raja Arad, ya, berada di atas angin, saudaraku. Raja Arad, ya, sudah berhasil menawan
beberapa orang Israel. Ya. Artinya Raja Arad pada posisi dia lebih kuat daripada bangsa Israel. Kenapa? Bisa menawan beberapa orang tawanan daripada mereka. Nah, dalam kondisi terjepit, ya kan? Ketika orang Israel diberikan janji untuk menduduki tanah Kanaan, menguasai tanah Kanaan, ternyata di situ tanah Kanaan punya raja yang kuat. Mereka harus berperang melawan pasukan Raja Arad, negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk menerima berkat tidak cuma-cuma, kecuali ada berkat yang tidak lazim, ada berkat kemurahan Tuhan, ya, yang diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Tapi berkat setiap hari yang kita terima itu hasil daripada kerja keras, ya. Karena firman Tuhan berkata, ya, jika ada orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Untuk memperoleh makanan, seseorang harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi harus ada mata pencaharian. Itulah konsep berkat yang ada dalam Alkitab, saudaraku yang dikasihi. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja mendapatkan upah, itu bisa jadi yang pertama karena pertolongan Tuhan semata. Yang kedua, ya karena belas kasihan orang, saudaraku. Tapi tidak mungkin kita hidup dalam belas kasihan orang tiap-tiap hari, saudaraku. Tapi kita hidup dari belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena kita orang yang mengasihi Tuhan, all out. Hidup kita untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita ada di rumah tangga untuk Tuhan. Kita sekolah untuk Tuhan, ya. Kita pelayanan untuk Tuhan. All out. Ya. Baik ada di rumah, ada di tempat pekerjaan, di gereja, ya, di mana saja, di pasar, di sekolah, untuk kemuliaan nama Tuhan. All out. Semuanya untuk Tuhan. Kalau itu yang kita kerjakan, maka di situ Tuhan akan turun tangan. Yang percaya katakan amin, ya. Karena kita mengasihi Tuhan, apa bukti mengasihi? Menyerahkan kehidupan kita, segala perhatian kita untuk orang yang kita kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, segala apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi di sini ketika mereka bangsa Israel ini sudah, ya, mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, tapi tidak semudah apa yang mereka bayangkan. Ekspektasi mereka berbeda. Ternyata untuk mendapatkan, menduduki tanah Kanaan harus berjuang, harus berperang, ya, harus mengalahkan, ya, orang-orang raksasa yang ada di negeri itu. Maka dalam kondisi terjepit, kondisi lemah, karena ada sebagian yang ditawan oleh Raja Arad, maka ayat 2, bernasarlah orang Israel kepada Tuhan. Ya, bernasarlah, nasar itu sumpah. Nasar itu janji. Ya. Nasar itu harus digenapi, saudaraku. Ya. Sudah biasa kalau orang kepepet, orang butuh, biasanya bernasar, bersumpah kepada Tuhan. Kalau Tuhan jawab, Tuhan tolong, maka aku akan begini. Ya. Kita lihat, saudaraku. Bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, ya,
kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Bernasar kepada Tuhan, bersumpah kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan di situ hasilnya diserahkan kepada Tuhan. Ya. Di sini dikatakan, ya, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa, diratakan dengan tanah. Ya. Apakah ada dasar mereka mengikat janji dengan Tuhan? Ya. Kenapa? Untuk dapat menduduki tanah Kanaan, mereka harus menumpas. Mereka harus mengalahkan musuh. Ya. Dengan begitu, apa yang dinasarkan orang Israel ini sejalan dengan janji Tuhan. Ya. Tuhan berkata, aku akan menyerahkan tanah Kanaan kepadamu. Tanah yang penuh dengan susu dan madu kepadamu. Ya kan? Dengan cara orang Israel harus berjuang untuk menduduki tanah Kanaan. Jadi sumpahnya, nasarnya sejalan. Nah, cocok dengan firman Tuhan. Maka di ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel. Tuhan mengabulkan. Ya. Orang Israel berkaul. Ya. Berkaul, bernasar, bersumpah, mengikat janji kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyerahkan bangsa ini ke tangan kami, ya, maka kami akan membinasakan kota mereka. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu, kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Horma itu artinya ditumpas habis. Ya, sekali lagi, Horma itu ditumpas habis. Maka penumpasan, ya, bangsa Kanaan di situ dimaknai, dikasih monumen dengan nama Horma. Ditumpas habis sehingga bangsa Israel dapat menduduki tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan penting apa malam hari ini yang dapat kita ambil dari kasus, ya, nasar orang Israel, permintaan orang Israel, sumpah orang Israel, ikat janji orang Israel, ya, kaul orang Israel kepada Tuhan dikabulkan permintaannya. Apa yang menjadi indikasi penting bahwa Tuhan mendengar permintaan orang Israel? Karena apa yang diminta orang Israel sejalan untuk menduduki bangsa Kanaan selama mereka mau dipimpin oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran penting malam hari ini, bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita seringkali, ya, takut untuk berkomitmen kepada Tuhan karena takut untuk dimintai tanggung jawab. Kalau kita minta sesuatu, sudah pastinya orang yang memberikan sesuatu itu berharap ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kalau saudara memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, pasti saudara punya harapan sesuatu terhadap orang yang saudara beri. Misalnya, ada orang susah yang saudara tolong, ya. Saudara pasti punya harapan bahwa orang susah itu dapat menikmati hidupnya dengan sukacita, sehingga orang susah itu bisa bersyukur, ya, bisa berterima kasih, ya, kepada Tuhan. Tentunya saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi paling tidak secara etika, orang yang
dibantu, orang yang ditolong itu bisa mengucapkan terima kasih. Tapi bagaimana jika orang yang saudara tolong itu tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri? Ya kan? Bahkan orang yang saudara tolong itu membenci saudara. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan berikutnya? Apakah saudara akan menolongnya kembali? Atau saudara akan membiarkannya apapun yang terjadi dengan kehidupan orang itu? Saya percaya saudara ada di posisi bahwa saudara pasti punya harapan orang yang ketemu dengan saudara, yang saudara tolong, mengalami kehidupan yang lebih baik dan mau berusaha untuk apa? Memperbaiki kehidupannya. Bukan tiap-tiap waktu minta tolong. Kalau tiap-tiap waktu minta tolong, itu artinya tidak ada usaha. Usahanya hanya minta tolong. Demikian juga ketika kita minta tolong kepada Tuhan, bukan tiap-tiap waktu minta tolong kepada Tuhan tanpa ada umpan balik untuk Tuhan. Minta tolong semuanya untuk kita. Sementara untuk Tuhan apa? Seperti sebuah lagu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Puji dan sembah Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan, tapi nggak ada tindakan nyata, saudaraku. Itu sesuatu hal yang aneh. Tapi yang kita rasakan dari berkat Tuhan itu nyata-nyata ada. Tapi ketika kita bersyukur kepada Tuhan, tidak ada kenyataan yang ada. Hanya sebatas puji Tuhan, ya kan? Hanya sebatas haleluya, ya kan? Nah, ini orang yang kelihatannya rohani tapi sebenarnya tidak rohani sama sekali, saudara. Hanya kata-katanya aja rohani, puji Tuhan, haleluya, tapi hidupnya sembarangan, sembrono. Ya kan? Orang yang model seperti itu jangan berharap permintaannya didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya hanya fokus untuk kepentingan dirinya sendiri, hanya fokus untuk hidupnya sendiri. Kepentingan Tuhan diabaikan. Ya, bagaimana nama Tuhan dimuliakan dalam hidupnya, bagaimana hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk dapat memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Ya, banyak orang mengklaim bahwa dirinya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Garam kok nggak asin, ya kan? Terang tapi redup. Karena nggak ada dampaknya sama sekali terhadap kehidupan sesamanya. Jangankan sesama, saudara seiman pun belas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, tapi ibadah jalan terus, doa jalan terus, tapi isinya minta dan minta. Ya, ucapan syukur tidak ada, cuma terima kasih Tuhan, karena sudah dikasih ya terima kasih lah. Ya, tapi bentuk terima kasihnya sebagai orang yang mengasihi Tuhan tidak ada nyata-nyatanya. Oleh sebab itu malam hari ini saya mengajak saudara memakai konsep orang Israel, bahwa orang Israel bernasar kepada Tuhan. Mereka berkata kalau Tuhan menyerahkan orang yang dihadapinya, di mana tadi? Sampai lupa saudaraku. Bilangan pasal 20. Ya, Shalom. Hong Kong hadir. Ya, Solo hadir. Salam Pak Victor. Ya. Horma, ya, sampai di Horma, saudaraku, tumpas habis artinya. Ya, nasar orang Israel didengar, dikabulkan oleh Tuhan karena nasarnya itu sejalan dengan firman Tuhan. Orang-orang yang ditemui oleh orang Israel
untuk didudukinya tanah Kanaan itu harus ditumpas habis. Ya. Kenapa? Karena orang Israel dijanjikan untuk menduduki tanah Kanaan. Kalau orang-orang tanah Kanaan itu ya tidak dikalahkan, maka tidak akan bisa diduduki. Ya, mereka tentu mengadakan perlawanan. Ya kan? Oleh sebab itu, nasar mereka, sumpah mereka, janji mereka di hadapan Tuhan didengar Tuhan karena sejalan. Dan komitmen mereka adalah diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita meminta pertolongan kepada Tuhan, apakah hasilnya kita persembahkan kepada Tuhan? Sekali lagi saudaraku, kita terlalu banyak meminta berkat kepada Tuhan, tapi hasil yang kita terima, apakah kita persembahkan kepada Tuhan, hormat untuk kemuliaan nama Tuhan? Entah saudara pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari, antara saudara pakai untuk membantu orang lain. Jika apa yang kau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka doamu yang berikutnya akan didengarkan oleh Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan akan memeliharamu tiap-tiap hari. Tuhan akan menolongmu tiap-tiap hari. Bukan hanya waktu kepepet saja. Bukan pada waktu terdesak saja, tapi pada waktu-waktu yang engkau lalui, Tuhan akan selalu memelihara hidupmu. Jadi pelajaran penting malam hari ini saudaraku, banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyaklah berterima kasih kepada Tuhan, dan banyak-banyaklah menabur kebaikan kepada orang lain. Terutama orang-orang yang seiman di sekelilingmu. Ya. Orang-orang yang selalu berdekatan, berhadapan dengan hidupmu. Karena dengan merekalah engkau ada sampai hari ini. Jika engkau ada di lingkungan kerja, ya, banyak berbuat baiklah kepada rekan kerjamu, bawahanmu, atasanmu. Jika engkau berada di lingkungan pasar, ya, banyak-banyak berbuat baiklah kepada pelangganmu. Jika engkau berada di lingkungan sekolahan, banyak berbuatlah baik kepada anak-anak sekolah. Ya, kenapa? Karena mereka semua akan cerita apa yang sudah engkau kerjakan. Ya, nyatakanlah kebaikanmu dengan terang benderang, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Jangan pura-pura baik di atas ketinggian sebuah gunung. Wah, katanya rendah hati, kebaikan tidak perlu diceritakan. Saudaraku, bagaimana mungkin terang itu akan disembunyikan di bawah gantang? Ya, kalau terang itu berguna untuk menerangi, artinya terang itu terang benderang. Tidak mungkin garam itu kalau sudah tidak asin dipakai lagi. Maka asin garam itu akan menambah rasa aroma. Ya, yang akan dirasakan oleh orang yang mencicipi kebaikan kita. Jadi, taburlah kebaikan di mana saja. Mintalah kepada Tuhan kekuatan. Apa yang kau kerjakan hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang menerima kebaikanmu, mereka akan tahu bahwa engkau adalah murid Yesus Kristus. Kenapa? Tuhan Yesus itu sangat murah hati. Murid Yesus harus belajar murah hati dari Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Siapapun saudara hari ini, sekecil apapun yang saudara lakukan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkat daripada Tuhan akan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Kesulitanmu, Tuhan akan tolong. Kesusahanmu, Tuhan akan tolong. Pergumulanmu, Tuhan akan tolong. Sakit penyakitmu, Tuhan akan sembuhkan. Dalam berkat nama Yesus, berdoa setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan,
bahwa orang-orang yang bernasar kepada Tuhan, yang bersumpah kepada Tuhan, yang berjanji kepada Tuhan, ya, menyerahkan hasil pertolongan Tuhan itu dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Itu hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berdoa bagi yang sedang bergumul dalam kondisi tubuhnya, sakit penyakitnya, Tuhan jamah dan sembuhkan. Pulihkan, jadikan sehat, tahir di dalam nama Yesus. Bergumul dengan pekerjaannya, Tuhan menolong, memberikan keberuntungan, memberikan berkat-berkat yang tidak lazim dalam kehidupannya. Yang bergumul dengan keluarga, rumah tangganya, anak-anak, Tuhan memberikan pemulihan yang luar biasa. Roh Kudus bekerja seluas-luasnya. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap hari, setiap pagi, saudara terima. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi saudara yang punya komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus tetap baik. Hari ini maupun hari besok, katakan amin, 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 amin. Shalom saudaraku, selamat beristirahat. Kiranya saudara menikmati berkat kemurahan Tuhan. Haleluya.